Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kausar Maswara. Saya berasal dari kelompok 1. Nah, pada kali ini kami akan membahas tentang filsafat Pancasila. Sebelum kita mengenali filsafat Pancasila, kita harus mengetahui apa itu filsafat. Nah, falsafah atau filsafat berasal dari kata Yunani, philos dan sophia. Philos artinya mencari atau mencintai, sedangkan sophia artinya kebijakan atau kebenaran. Jadi, kata majemuk filosofia kira-kira daya upaya pemikiran manusia untuk mencari kebenaran dan kebijakan. Kemudian kita masuk ke pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia yang berasal dari ajaran Buddha dalam kitab Tripitakan dua kata, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Jadi secara leksial, Pancasila bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Kemudian kita masuk kepada poin yang ketiga, perumusan kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sistem adalah kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu, dan secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, kesatuan bagian-bagian. Kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ketiga, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Keempat, keseluruhan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kelima, terjadi dalam suatu lingkungan dan kompleks. Saya akan menjelaskan mengenai 3 penyebab atau kausa yang mendasari Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu yang pertama, kausa formalis atau asal mula bentuk. Proses Pancasila dibentuk seperti saat ini yaitu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan proses perumusan oleh BPUPKI serta penggagas-penggagas utama. Yang kedua, yaitu kausa efisien atau asal mula karya. Di sini dijelaskan proses Pancasila sebagai calon ideologi bangsa menjadi ideologi negara yang sah. Yang ketiga, kausa finalis atau asal mula tujuan. Tujuan dibentuknya sebuah Pancasila ini yaitu untuk menjadi sebuah ideologi negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andino Lisandra Wagalang, stambuk F551-19146. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi falsafah Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi sumber nilai bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dasar norma baik dan buruk sikap, perbuatan dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam tatanan kehidupan bangsa Pancasila mempunyai 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai yang berasal dari budaya kultur atau kultur bangsa Indonesia itu sendiri yang berakar dari kebudayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai instrumental, pelaksanaan dari nilai dasar yang biasanya terwujud, nilai sosial dan norma. Nilai praktis merupakan nilai yang sesungguhnya dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Adapun fungsi Pancasila sebagai moral perorangan, moral bangsa dan moral negara mempunyai pengertian sebagai berikut. Pertama, dasar negara Republik Indonesia yang artinya Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempererat persatuan serta memberikan petunjuk bagi masyarakat Indonesia yang heterogen. Ketiga, Pancasila menjadi ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Keempat, Pancasila digunakan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima, Pancasila mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dapat diuji secara ilmiah dengan syarat sistem, objek, dan empirisme.
Pandangan integralistik dalam filsafat Pancasila. Ada dua tokoh yang memberikan pandangan integralistik dalam filsafat Pancasila, ialah Profesor Dr. Mr. Supomo. Pidato Profesor Dr. Mr. Supomo dalam bidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945, Supomo menunjukkan 3 pilihan ideologi, yaitu 1. Paham individualisme, 2. Paham kolektivisme, dan 3. Paham integralistik. Beliau dengan sangat meyakinkan menolak paham individualisme dan kolektivisme dan menyarankan paham integralistik yang dinilai lebih sesuai dengan semangat kekeluargaan yang berkembang di daerah pedesaan bangsa Indonesia. Paham integralistik merupakan kerangka konsepsional makro dari apa yang sudah menjiwai rakyat bangsa Indonesia di kesatuan masyarakat yang kecil. Yang kedua, Dr. Muhammad Hatta. Sebagaimana diketahui, Dr. Muhammad Hatta yang juga menolak paham individualisme dan kolektivisme mengemukakan reservasinya terhadap paham integralistik yang dikemukakan Supomo. Antara lain, ia khawatir kalau paham integralistik itu sampai menjerumus pada kekuasaan negara yang mutlak dapat menindas rakyat secara sewenang-wenang, sebagai antara lain diperlihatkan oleh fasisme Nazi Jerman. Untuk itu, Hatta mengusulkan agar negara Indonesia baru nanti menjamin sejumlah hak warga negara sebagai individu, seperti hak berserikat dan berkumpul, dan hak mengeluarkan pendapat atau buah pikiran yang terkandung dalam pasal 28E ayat 3. Setiap sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan masing-masing silanya, makna Pancasila terletak pada masing-masing sila sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat terbalik letak dan susunannya. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini terkandung bahwa sebagai manusia kita harus adil dan beradab terhadap sesama manusia, yang mana adil ini termasuk dengan tidak membela satu pihak namun berusaha untuk mendengarkan pihak lainnya. Sedangkan beradab ialah sesama manusia harus memiliki adab serta sopan santun. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia dalam sila ini mencakup persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan sila ini berarti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti untuk setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia.